semuanya. Selamat datang di minggu lagi. Nah, kali ini kita tuh akan bahas tentang duta bahasa. Nah, for your information, bahwasanya sebenarnya aku pernah menjadi duta bahasa kalau nggak salah di tahun 2018 atau di 2017. Karena kebetulan aku punya narasumber juga, di mana narasumber aku itu dia barusan menjadi duta bahasa di Kepri. Maka untuk itu aku coba ngobrol bareng ya, mengingat masa lalu juga, flashback bagaimana bisa menjadi duta bahasa. Untuk itu 1 jam ke depan kurang lebih ya, 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin tentang hal itu. Oke, stay tune terus di live ini ya. Untuk teman-teman yang mau tanya tentang apapun juga, itu boleh langsung aja drop komen kalian di kolom komentar ya. Oke, siap. Semangat. Oke, aku undang dulu ya. Halo Rehan, silahkan bergabung. Bentar ya, Sar. Oke, siap. Sebentar. Masih. Kelihatan belum? Halo. Hai, wah kebenaran kan dipakai dong. Selempang duta bahasa. Udah masih hot gitu kan? Benar, jadi benar. Udah. Oke, gimana rasanya menjadi duta bahasanya? Rasanya gimana? Nggak ada. Nah. Nggak ada yang. Oke, itu BTW baru kan? Baru dinobatin kan? Ya, baru dinobatkan itu pada bulan Mei deh. 2 minggu sebelum saya Bulan. pare, saya Uh, ya ikut duta. oh oke. Dan Semuanya gak nyangka ternyata saya juga duta bahasa. kenapa? Kalau Mas Sony gimana? Dan Ya? iya, kalau saya pribadi itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? Kita 19 apa 18 sih duta bahasa itu. Sekitar itu deh kayaknya. Aku baru tahu Mm. loh, Mas Panjami. Iya, Kok bisa jadi kemarin? dulu eh, ikut-ikutan aja ya, duta bahasa, terus ternyata masuk. Nggak punya prediksi juga buat masuk, tapi ya udah mungkin rezekinya ya masuk final kayak itu. Terus dinobatin jadi duta bahasa. Bukan the winner tapi alhamdulillah sih kayak bisa dapat banyak pelajaran tentang kebahasaan pastinya. Ya, oh ya, Dan mereka tuh ada slogannya Trigater Bangun Bahasa, ingat nggak? iya, Masih ingat? kayak apa masih intinya tuh ini apa membudayakan bahasa sendiri, kemudian memegang teguh bahasa Indonesia. Tapi udah lupa ya jujur intinya kayak Ya, gitu sih. Terus akhirnya nanti ke budaya asing kayak gitu juga sih. aku Belajar asing. Coba deh slogannya, masih inget gak? aku nggak ingat. Trigater Lah, baru-baru banget. ya aku kuasa lestarikan bahasa Indonesia, kuasai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, setahu aku itu. Iya, itu dia ada. Itu kan bener-bener Ya, anak duta bahasa tuh. aku Nah, tahu ya, iya, uh, tiga slogan itu yang dicerminkan bahwasanya jadi seorang duta bahasa itu bukan berarti kayak oke, aku harus fokus ke bahasa Indonesia aja kan, tapi juga harus bahasa-bahasa yang lain gitu sih. ya, Iya nggak sih? benar. Dulu tuh aku tuh ikut duta bahasa ya. Aku udah bener nggak tahu itu Trigater bahasa bangun bahasa tuh gimana. Karena aku ikut duta bahasa disuruh dosen. Ya dosenku bilang kayak coba aja deh kau punya kemampuan, punya potensi gitu. So ya cuman
ikut-ikutan doang, walaupun nggak nyangka ya tiba-tiba masuk top 5, dari top 5 tiba-tiba jadi masuk 3 besar. Jadi rezeki aja sih sebenarnya. Iya. Berarti kan ada apa ya? Dia bilang kita tuh nggak tahu ada kemampuan lain yang di diri kita yang ternyata itu tuh bisa dinilai sama orang. Ternyata kita bisa masuk ke bagian itu. Iya, Oke, nyambung ke duta bahasa nih. Kita mulai ngobrolin ke yang sana ya. Sekarang Rehan lagi sibuk apa nih? aku lagi sibuk skripsi. Oh, skripsi ya. Aku lagi fokus. Oke, iya. Anak-anak skripsi yang harus ketemu dosen ya. Ternyata dosennya terbang sana sini. Dan kita juga harus ikut terbang ya. Ya, aku 2 minggu Uh, di Pare, nggak sampai kelar kan? Oke. Iya, pantasan kayak baru beberapa minggu di Paris terus langsung kok ini anak sudah pulang dan sebagainya. Ini kayaknya ngurus yang lain-lain deh kayaknya ya. Oke, Rehan, kembali kita ke topik tentang duta bahasa sih. Kan tadi dijelasin kan dosennya ya, nyuruh. Terus bisa ceritain nggak sih sebenarnya rangkaian proses seleksinya itu seperti apa di duta bahasa sendiri? Aku nggak tahu ya apakah di tiap daerah tuh beda atau gimana. Nah dulu tuh Hmm. aku tuh pertama ngirim berkas. Jadi kayak kita bagi yang mau ngikut itu kirim berkas sekitar berkas aja kayak CV, terus kayak beberapa berkas lainnya kayak KTP segala macam, foto segala macam. Nah setelah aku kirim itu nanti diseleksi nih dari berkas-berkas kita, diseleksi dari hampir ratusan yang ikut terpilih nih besar 20 besar. 20 besar aku masuk nih ke 20 besar. Di dalam 20 besar itu akan ada namanya tahap interview. Nah di tahap interview itu ada 3 orang yang nanya. Jurinya dari kantor bahasa Kepulauan Riau. Itu ada bahasa daerah, bahasa asing, bahasa Indonesia. Nah pas di interview aku tuh cuman jawab apa yang aku ada satu pertanyaan yang aku nggak bisa jawab. Dia kayak ada satu slogan dan aku nggak tahu makna dari slogan itu. Aku cuman memperkirakan aja. Terus aku memberi jawaban yang di luar dari pertanyaan. Jadi aku tuh kayak walaupun aku nggak tahu jawaban ini, aku tahu kok aku ada ilmu yang lain yang aku tahu gitu. Terus aku ditanya kayak bakat daerah yang aku bisa aku bawakan apa. Kemarin itu aku ingat kali ya, aku cuman bisa bawa satu tarian dari Kepulauan Riau namanya tari Karimun. Terus kalau bahasa Melayu of course, sir, you know, saya ngomongnya bahasa Melayu banget ya kan. Kalau bahasa asing ya pastinya bahasa Inggris yang ditanya. Dulu tuh aku ditanya apa yang paling relevan bakatku yang aku pernah bakat kompetisi apa yang paling relevan yang pernah aku capai dengan duta bahasa gitu sih. Hmm. Tak lama dari itu kepilih nih 10 besar cowok. 10 besar cowok, aku tuh dikirim ke salah satu kota, ibu kota Kepulauan Riau tuh namanya Tanjung Pinang. Nah, di Tanjung Pinang aku di karantina. Jadi di Tanjung Pinang aku di karantina selama 3 hari. Itu aku mengpresentasikan Krida, kayak program kerjanya aku apa. Nah, dulu aku ngangkat Kridanya aku itu namanya revitalisasi bahasa Melayu di Kepulauan Riau. Terus sebenarnya aku nggak percaya ya, aku nggak yakin banget ya kalau aku tuh bisa masuk top 5 sampai top 3. Kenapa? Karena ketika opening aja, ketika hari pertama aja, hari pertama kita datang kan kita disuruh kita dapat pasangan-pasangan kita masing-masing. Kita disuruh dalam waktu 2 menit kita disuruh bikin pantun, disuruh bikin opening semegah mungkin. Nah, aku kan orangnya adalah tipe orang yang prepare banget ya, yang aku tuh harus yang kayak prepare gitu. Nah, ketika aku di sana, aku tuh opening pakai bahasa Thailand. Jadi tuh aku sampai Oke. kayak aku sampai diketawain sama jurinya gitu loh, kayak ini kenapa nih anaknya agak beda gitu. Nah gini aku udah nyerah sih sebenarnya. Sampai di malam puncak tiba-tiba aku dipanggil nih ke panggung karena nggak tahu ya dipanggil ke panggung termasuk masuk top 5. Nah di top 5 itu kita eh, nilainya itu diulang kembali. Jadi kayak udah masuk top 5 itu kayak dipertanyakan lagi. Nah, aku kemarin dapat masing-masing juri tuh ada 5 juri dari masing-masing daerah itu ngasih aku satu pertanyaan.
ada satu juri yang pertanyaan itu aku tuh agak nggak bagus lah jawabannya. Nah, dulu pertanyaannya itu adalah eh, apa makna dari pantun? Kenapa dibilang pantun? Nah, asal usul dari pantun itu kan jawabannya sebenarnya adalah pantun itu kan berasal dari sopan dan santun. Nah, aku jawabnya beda, tapi masih ada kaitannya. Tapi itu pada saat itu suasananya tuh kayak cringe banget gitu loh. Aku kayak udahlah nyerah aja. Nah, yang aku bisa jawab tuh yang kemarin yang ya yang bahasa Inggris tuh yang dia nanya jurinya nanya terkait part of speech, terus kayak tentang beberapa implementasi dan segala macam aku bisa jawab, satunya nggak bisa jawab. Nah, entah kenapa aku tuh ya udah nggak ada harapan aja mau masuk ke top 3 atau juara 3 atau gimana. Tiba-tiba skorku itu sama yang juara 2 juara 1 itu cuma beda satu poin. Ya, gitu hasilnya. Semuanya jadi nggak tahu ya. Jadi kayak di luar nalar, nggak pernah berekspek mau menang sih. Gitu. Tapi Lumayan kan? who knows ya. Kenapa, Mas? Tapi who knows gitu, kita kayak nggak bisa menebak hal itu semua gitu, kayak udah ada garisnya sendiri kan. Kunci dari aku pas di Duta Bahasa itu dibuka juri 5 jurinya itu ketika kita ada pengumuman juri itu mengdisclaimer bahwasanya tidak ada pakai orang dalam, tidak pakai ini nggak ada. Terus mereka tuh negasin kenapa sih mereka kayak kita ini jadi pemenang. Nah ternyata eh, mereka itu nggak ngelihat dari penampilan bagi mereka tuh poin plus. Jadi mereka tuh ngelihat apakah sebelumnya kita tuh pernah menerapinya. Nah, karena aku udah beberapa kali mengimplementasi keridanya aku dan ada buktinya, udah tertera nih, udah ada buktinya, ada segala macam hasilnya gimana, itu jadi poin plus. Yang kedua, aku udah kayak brandnya aku ini, brand ambassadornya aku tuh udah aku bangun itu dari mana? Aku manfaatin dari TikTok dan Instagram. Jadi uh, setelah aku manfaatin itu semua, itu memberikan pengaruh poin plus karena juri-juri yang ada di Kepulauan Riau itu bukan tidak mau, lebih tepatnya lebih prefer ke orang-orang yang udah melakukannya. Jadi dia memberikan janji, memberikan program kerja itu berdasarkan hasil kerja nyatanya mereka. Jadi mereka ngomong nggak hanya berdasarkan prediksi dan plannya mereka ke depan, tapi ini loh udah ada penerapannya, ini loh hasilnya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dananya apa, dasar hukumnya gimana. Seperti itu sih. Ya, panjang ya. Oke, jadi panjang ya, ditanya satu aja kalau udah duta bahasa itu udah bisa jalan ke mana-mana gitu ya. Ya. Oke, tadi kan sempat mention juga bakalan ada berkas ya. Emang tuh berkasnya sebenarnya apa aja? Kalau aku pribadi dulu, kayaknya berkas-berkasnya masih standar ya. Kita juga disuruh untuk tes UKBI namanya. Kalau kalau nggak tahu kalau di Kepri ada apa enggak. Kalau kita dulu tuh ada namanya UKBI. Jujur aku pertama kali yang tes, wah ternyata bahasa Indonesia kita sulit juga ya gitu. Sempat mikir lebih sulit selama ini tes itu adalah TOEFL gitu kan, TOEFL. Oh, ternyata UKBI nggak semudah itu, walaupun kita orang Indonesia gitu kan, kita mengucapkan bahasa Indonesia setiap hari, ternyata pas di tes itu kok bahasanya sedikit beda yang nggak familiar yang kita tahu gitu. Dan kan ada tingkatannya juga ya, kalau di UKBI itu kan ada tingkatannya tuh gitu. Dan aku nggak bisa capai tingkat paling atas, paling cuma 2 atau 3 lah di bawah kayak gitu. Itu pun kayak sulit untuk dapatin hal itu gitu. Dan benar untuk implementasi bahasa Indonesia itu sangat sangat ya, ada yang kalau mungkin udah terbiasa bisa sih kayak gitu. Cuman bagi kita yang udah kecampur sama bahasa asing, ya itu butuh pembiasaan yang ekstra sih. Nah, berkas-berkasnya dari Kepri gimana sih? Kalau kita dulu cuma ya tes, kayaknya esai sih, ada esainya juga. Kemudian juga UKBI tadi sebagai tesnya juga gitu, UKBI. Terus syarat-syarat ya biasa tes narkoba dan sebagainya, itu tes kesehatan sih bisa biasa gitu. Dan ya persyaratan KTP itu biasa ya kayak gitu. Dan mungkin kalau dari Kepri punya pandangan berbeda. Kalau dari Kepri sama ya kurang lebih kayak nih ya fun fact ya. Dulu tuh katanya kalau untuk setingkat anak kuliah itu kan tingkatan UKB-nya ada yang namanya Madya, unggul, sangat unggul, segala macam. Kan aku harusnya unggul ya. Nah,
fun fact ya, aku nggak pernah ikut tes UKBI dan aku Madya. Kok bisa duta bahasa, kan duta bahasa seharusnya unggul ya atau sangat unggul, kok bisa ya duta bahasa Madya? Enggak. Jadi UKBI itu hanya ibarat kata cuman tes untuk kita untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa jauh pengetahuan kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, bukan berarti kita walaupun kita Madya kita nggak bisa jadi duta bahasa, tidak gitu kan. Nah, aku awalnya mikir jadi duta bahasa harus unggul gitu, nilainya harus 600 ke atas gitu kan. Nah, aku kan pada saat itu 500 lebih ya. Nah, aku pada udah ada OVT banget kan, udah nggak bakal kepilih dan segala macam. Ternyata kagak. Bahkan aku punya kenalan dia pemenang nasional dan dia Madya. Bayangin pemenang nasional. Nah, yang dilihat adalah aku yang dilihat dari KP adalah aku pertama kan agak kaget. Rambutku berwarna gitu kan, perang gitu kan. Nah, biasanya kan orang-orang yang ambasador language gitu kan rata-rata orang-orang yang punya postur tubuh, wajah dan segala macam itu kan kayak rapi banget, tertata segala macam. Dan aku udah waktu itu kayaknya rambutku udah berwarna dan segala macam, nggak mungkin ini aku bilang kan. Ya udah, ternyata mereka tuh prioritinya tuh bukan penampilan, tapi berkas kita, implementasi kita, ilmu kita itu. Jadi kayak ngaruh banget sih. Makanya aku selalu bilang sama teman-temanku atau adik bawah tingkatku yang berminat jadi duta bahasa, Instagram itu jangan di private. Instagram tuh jangan di private. Bangunlah sosial media kalian sebaik mungkin, kayak nge-share kegiatan seminar, apalah webinar atau lomba-lomba atau apa itu di-upload atau dijadiin story, di-highlight. Aku kaget loh. 5 juri itu nge-stuck IG-nya aku. Sorry, aku kan itu nge-stuck, bukan nge-stuck, tapi kayak ngemantau IG aku gitu. Ya kayak gitulah. Seperti itu. Lumayan panjang ya. Oh, oke. Akhirnya ada sesuatu. Ya, panjang banget sih. Dan dari situ aku juga tahu sebenarnya. Dan kayaknya aku juga di Madya deh. Karena aku udah lupa juga skornya gimana kan. Tapi aku pernah scan sih. Bener udah pernah scan. Dan nggak unggul, nggak sangat unggul kayak gitu nggak sih. Paling ya di bawah. Yang aku bilang tadi 3 dari atas 3 itu kan berarti Madya dong. Nah, jadi waktu dulu sama sih sebenarnya. Kan kayak ketakutan aku dulu pertama kali ikut duta bahasa itu kan mindset ya. Gitu. Kayak pola pikir kalau duta bahasa itu pasti bakalan harus yang ganteng, harus kulitnya putih, harus tingginya seberapa gitu kan. Aku mikir, aku nyadar sendiri kayak, waduh tinggi aku aja segini gitu. Terus bawa ke duta bahasa. Ternyata aku pernah ketemu sama temen dan dia tuh senior aku, dia cerita banyak. Ternyata duta bahasa itu nggak pernah melihat dari penampilan. Beda mungkin kalau duta-duta kayak yang lain ya gitu. Kayak duta sampo lain mungkin dan sebagainya kita kurang tahu ya. tapi kalau duta bahasa itu ternyata yang dipikirkan kamu punya otak. Saya pikir gini, ya setiap orang punya otak. Tapi maksudnya kamu punya hal lain nih yang maksudnya dibanggakan kayak gitu kan. Coba deh. Nah, waktu itu cuma bermodalkan percaya diri, niat, sama apa yang udah pernah dilakuin. Sama kayak Rehan tadi bilang sih, kayak yang udah pernah lakukan selama ini terkait dengan kebahasaan, ya udah gitu. Kebetulan aku juga masuk di komunitas nulis waktu itu gitu kan, kayak seru-seruan gitu kan. Komunitas kayak membuat buku kayak gitu-gitu. Jadi itu aja sih modalnya sebenarnya. Oh, akhirnya masuk ya kayak gitu. Ya udah, cuman paling dulu tuh kalahnya kayaknya di bagian ini deh. Waktu duta bahasa provinsi itu kayak kalau nggak masuk itu karena dulu pertama kali ditanya menggunakan bahasa Indonesia dan itu harus dijawab dengan bahasa Indonesia yang itu harus bahasa Indonesia asli gitu, nggak boleh yang kayak disadur dengan bahasa lain kayak by the way atau apa gitu. Aduh, nggak gimana gitu. Dan itu jadi challenge deh waktu itu. Sama. Ya sama kalau kerida-kerida itu juga ada sih kita di bagian ini seru-seruannya di sana. Nah, Sama. ya. Tapi duta bahasa itu bisa dibilang yang aku lupain yang pertama adalah pengalamannya pasti ya di karantina kamar dengan orang yang kita nggak kenal. Aku sama sekali nggak kenal orangnya siapa. Terus
ketemu senior-senior sebelumnya, ternyata orang-orang duta bahasa ini bukan orang-orang yang terpilih. Ini menurut aku orang-orang yang sebenarnya udah pintar, udah sangat pintar. Mereka punya experience yang sebelum-sebelum yang lebih daripada aku. Malah aku kayak ngelihat ketemu orang yang, oh ini orang yang pernah lulus LPDP, oh ini orang yang ikut lomba ke nasional. Aku tahu banget, ada beberapa orang yang aku tahu, dan itu aku tahu banget dia tuh orang yang bisa dikatakan ada punya brand ambassador yang lebih apa, aduh, putra putri Indonesia, kayak wah ini nggak mungkin. Tapi ternyata jangan sampai OVT kita mengalahkan diri kita, karena aku OVT banget, nggak pede, orangnya nggak pedean, OVT terus kayak merasa diri ini paling nggak pantas lah. Nah misalnya kayak gitu kan, tapi ternyata kagak. Jadi apa yang kita punya dalam diri kita, salah satunya adalah pengalaman hidup tuh butuh banget ya. Jadi kayak aku kan nggak jadi duta bahasa ini kan nggak langsung jadi duta gitu kan. Aku berproses kayak ketika semester 4 aku mengabdi suatu desa, meningkatkan literasi di desa, terus di semester 5 aku magang di PT, terus bikin e-learning gratis, terus di semester berikutnya aku magang di Thailand, menyebarkan BIPA, ya kan, bahasa Indonesia bagi penutur asing segala macam. Itu kan ada tingkatannya ya, dari satu tingkat ke tingkat lain, baru aku ikut langsung ke duta bahasa. Jadi apa yang aku bawa di duta bahasa itu sebenarnya aku nggak perlu mikir repot-repot lagi, karena aku udah narapin gitu. Kan salah satu fungsinya duta bahasa adalah mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional, ke kancah internasional. Nah, aku udah pernah mencoba mengenalkan bahasa Indonesia, budaya Indonesia di internasional. Jadi itu ada salah satu kesempatan yang yang kemungkinan besar bisa jadi pemenang, seperti itu kan. Dan satu ya, sebenarnya aku ikut duta bahasa tuh karena pada saat itu aku lagi butuh duit. Butuh duit. Wah. Ya jujur aja, aku tuh kalau di kampus suka ikut lomba karena aku ngincar duitnya aja. Maksudnya ini kan positif ya. Kita kita bersaing, kita dapat hasil gitu kan. Nama kampus naik, nama kita naik. Tapi aku memang bener bukan hanya dapat pengalaman. Maksudku pengalaman butuh, tapi pada saat itu aku lagi butuh duit gitu kan. Butuh duit itu karena mungkin ya kita pengen, wih, lihat duitnya pemenang-pemenang kan jutaan kan, ya kan. Jadi ya udah gas aja gitu kan. Lumayan uang refundnya diganti 2 kali lipat kan. Jadi kayak nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu alasan, kalian boleh beralasan butuh ini, tapi yang positif aja. Karena aku bersyukur kali aku ketemu orang-orang yang kontestannya itu rata-rata pesertanya itu positif. Kita nggak ada yang curang, kita nggak ada yang benar-benar mutlak. Mereka tuh keren-keren banget. Bahkan ada yang bikin krida, juara 2 ya, cewek. Dia itu bikin krida untuk rehabilitas ya. Rehabilitas nggak tahu ya gimana benarnya. Pokoknya rehabilitas untuk orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta, orang-orang yang hanya bisa merasakan gitu, yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, yang tidak bisa berbicara. Itu keren banget loh. Itu dia pernah nerapin itu di kampusnya, dan itu emang terbukti berhasil. Nah, dia jadi ini itu Prokja, itu kemungkinan besar Prokjanya itu bisa dipakai di nasional. Maksudku kayak orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang keren gitu. Ya kayak gitulah. Orang-orang yang berdampak juga ya. Berarti emang duta bahasa itu sebenarnya tidak hanya mencari orang tersebut bagus di bahasa, tapi juga bagus di proyeknya, bagus juga dengan interaksi sosialnya gitu kan ya. Dan dia itu sebenarnya punya alasan kuat juga kenapa dia ingin menjadi duta, bukan sekedar keren-kerenan gitu kan ya. Benar banget. Iya sih, benar. Setuju untuk hal ini. Apa ya, kayak menjadi duta nih kayak gitu. Sebenarnya bukan cuma sekedar aku udah jadi duta nih setelah penobatan, setelah itu kan nggak ngapa-ngapain. Menurut Rehan kayak gimana sih harusnya? Oke. Jadi bentar, kan aku baru dilantik ya, baru jadi duta bahasa tahun 2023. Kita bulan ini tuh ada kegiatan namanya Abdi Bahasa. Nah, Abdi Bahasa. Tapi belum tahu nih, karena proposalnya belum keluar. Nah, kalau menurutku ya,
jadi duta bahasa tuh ibarat kata ambasador, sekaligus ambasador itu adalah privilege ya, kayak buat kita untuk lebih cepat ya, lebih cepat, lebih lingkupnya lebih luas untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke internasional. Terus kita dengan kita sebagai duta bahasa, kita nih dapat privilege dari beberapa tempat untuk melakukan seminar atau apa gitu kan. Nah, untuk aku pribadi sekarang, aku pengen pendapat yang pertama adalah aku pengen uh, pakai tangga. Jadi aku bikin jadwal pakai tangga, kayak tangga gitu. Apa yang aku butuhkan, apa yang harus aku implementasikan sekarang ya. Oke, pertama sekarang aku lagi fokus untuk skripsi. Karena skripsi juga penting ya. Karena saya mau sidang gitu kan. Yang kedua, aku pengen abdi bahasa. Jadi pengen pergi ke pulau-pulau. Kalau di Kepri itu ada namanya Kota Batam, tahu lah ya masih Kota Batam. Nah di Batam itu, Batam itu Iya, bukan iya. kota, tapi masih ada pulau-pulau kecil kayak Pulau Penyengat. Nah itu kan pulau-pulau yang bisa dibilang tertinggalnya dalam bahasa itu kan banyak banget. Nah itu aku pengen datang ke sana untuk kita kumpulkan anak-anak duta bahasa, kita lakukan seminar, kita lakukan kayak sosialisasi dalam games ya, kita prepare hadiah segala macam. Nah aku kedepannya pengen planningnya kayak gitu. Nah aku kedepannya juga pengen bikin konten terkait seberapa tingkat pentingnya bahasa Indonesia formal ya, bahasa Indonesia formal itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah sebenarnya kan bahasa Indonesia itu kan bahasa kita, tapi bahasa ibu adalah bahasa negara kita. Jadi kalau kita terlahir di Pulau Jawa, otomatis ketika kita lahir kita adalah rata-rata orang yang berbahasa Jawa. Dan bahasa Jawa itu adalah bahasa ibu kita, karena bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali kita kenal dan kita pelajari. Seperti itu. Karena bahasa ibu aku tuh bahasa Melayu sebenarnya. Bapakku itu sebenarnya kan Cina ya. Bapakku Cina. Oh, pantas ya. Udah ketahuan ya? Ada Cina-Cinanya matanya sih. Ya, bapakku Chinese Islam. Jadi kayak bapakku kan dia bahasa ibunya adalah Mandarin ya. Bahasa Mandarin. Tapi anaknya nggak bisa Mandarin. Anaknya nggak bisa Mandarin sama sekali gitu. Nah, aku bahasa ibuku adalah bahasa Melayu karena aku lahir di lingkungan Melayu, Kepulauan Riau. Jadi kayak ibarat kata aku kalau di bahasa Melayu berarti bahasa ibuku adalah Melayu, berarti di Kepulauan Riau. Nah, tugasku adalah sebagai generasi muda adalah merevitalisasi bahasa Melayu di Kepulauan Riau. Apa itu revitalisasi? Adalah bagaimana caranya kita menimbulkan kembali atau melestarikan kembali bahasa daerah atau bahasa ibu kita kayak gitu. Ini kepanjangan ya. Aku nggak bisa berhenti kalau ngomong, bahaya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Aku Ya, banyak ya yang harus Rehan lakukan ke depannya gitu kan. Benar yang saya bilang tadi, ya, kalau memang jadi duta bahasa itu nggak cuma sekedar dinobatkan dikasih crown gitu, nggak juga. Setelah itu juga banyak mengembangkan hal-hal lain juga gitu kan. benar banget. Tadi fokusnya ke skripsi, fokusnya nanti bakalan ke daerah-daerah yang di Kepri ya. Setahu saya Kepri itu bukan cuma ya, kalau Sumatera mas kayak satu pulau aja gitu. Tapi kan kalau Kepri cinta banyak banget pulau-pulau kecil yang Rehan tadi bilang banyak yang belum tersosialisasi bahasa Indonesia yang baik kayak gitu kan. Ternyata kita ada pertanyaan nih dari siapa tadi? Oh ya, dari kayaknya ini dari penggemar Rehan ya. Itu Kak mau tanya bagaimana pengalamannya bersosialisasi dengan senior-senior di Duta Bahasa sebelumnya, Kak. Dari, Oh, nanya ke dari ini. siapa? Canggung kali ya? Bener sih. Aku ngerasa nih, Hot nih Mutiara. Kita sebenarnya agak canggung juga untuk membangun komunikasi dengan senior di atas gitu. Kayak merasa, aduh, pasti dia lebih pintar dari kita dan sebagainya. OVT duluan ya, kayak gitu. Hmm, Gimana nih cara Rehannya aku, sosialisasi? aku Hmm. pertama kali aku terpilih menjadi top 20 ya, top 20 duta bahasa, aku udah kenalan sama pemenang-pemenang nasional. Jadi enggak, sebelum aku ikut duta bahasa, aku Hmm. kenal mereka. Ketika aku masuk top 20, top 20 itu kan kita belum di karantina ya, masih ada tahap wawancara. Nah, itu Hmm. aku tuh nge-DM pribadi. Jadi DM-nya aku itu kayak DM-DM orang yang udah kenal lama. Kayak gini, tapi bahasanya sopan ya, kayak, halo bang, sama kenal, ini aku Ray dari UIB segala macam. UIB, boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Gitu kan. Nah, aku pada situ nanya tentang Krida. Eh, nanya, abangnya itu, senior itu kebawa suasana sama aku. Kayak aku juga cerita tentang diriku kan. Lama-lama, tiba-tiba senior tuh ngajak nge-zoom.
sama aku. Ya udah nge-zoom kita. Nah selama nge-zoom kayak gini, kayak aku pertama kali live sama Sir Sony, aku langsung kayak deket gitu sama mereka. Jadi ketika aku ketemu mereka nggak canggung lagi. Itu aku udah pas aku belum masuk final saja, aku udah kenal sama pemenang nasional. Eh, Pemenang nasional itu sebenarnya ya, aku ternyata itu abang tingkatku. Jadi pemenang nasional itu adalah abang tingkatku. Jadi aku nggak kenal dia. Pas aku tahu dia pemenang nasional, aku baru tahu gitu. Terus udah nggak aku lagi. Terus aku ketemu senior-senior lain yang duta-duta bahasa 2018, 16, 20, 21, 22. Aku ketemu mereka, aku langsung deket. Orang bilang sama aku SKSD. Sok kenal, sok deket. Tapi SKSD itu baik, positif ya. Asalkan itu positifnya tanpa kalian menjatuhkan teman-teman. Nah, aku kan pribadinya aku. Jadi, pembawaannya aku ke mereka, aku tuh langsung kayak apa adanya. Oh, ini loh diriku. Aku nggak ada jaga image. Seorang ambasador itu biasanya mereka benar-benar jaga penampilan, jaga tutur bicara, jaga pandangan, jaga wah sikapnya dijaga banget. Nah, aku jaga ketika aku lagi dalam situasi formalitas kayak dalam konferensi, dalam beberapa tempat kayak on the stage lah yang kayak bener-bener harus harus kayak bijaksana wibawa banget gitu. Nah, dulu dari itu kayak aku kayak misalnya kayak malam kita di malam-malam mau tidur gitu kan, kita kumpul di kamar, terus kita ngobrol-ngobrol di talk gitu kan. Nah, aku di situ kayak ya udah aku jadi diriku apa adanya gitu kan. Nah, dari situ mereka merasa aku ini pribadi orang yang gampang terbuka, orang yang ya udah deket aja. Karena menurutku ya dulu ya gimana ya, mungkin seiring waktu aku dulu introvert, lama-lama jadi ekstrovert. Ya, aku introvert, lama-lama jadi ekstrovert. Aku kalau di kampus, salah satunya mungkin sekarang yang lagi nonton, kalau misalnya dia masih ada, namanya Hotni tadi. Hotni itu ada mabanya di bawah tingkatku. Dia udah tahu aku banget. Kayaknya dia selalu bilang sama aku, kayaknya di mana-mana di kampus, di berita kampus, di poster atau di mana, kayaknya wajahku pasti ada gitu kan, di podcastnya kampus pasti ada. Nah, dia pasti selalu nanya ke aku juga, kok bisa, kok mau aktif, kok bisa berbaur sama orang-orang ini. Aku nggak ada tips dan triknya, lebih tepatnya bawaan diri sih, bawaan diri. Kalau orang tua aku pesan sama aku ya, kalau kuliah atau apa, dia tidak pernah pesan sama aku jadi anak tuh harus pinter banget, jadi anak harus dapat IPK 4, jadi anak harus berprestasi. Tidak, dia tidak berpesan itu. Pesan utamanya adalah akhlak. Dia cuma pesan sama orang tuh baik, akhlak dijaga, pergaulan dijaga. Itu doang. Mama aku nggak, orang tua aku nggak pernah pesan. Jadi yang aku ingat adalah akhlak, jadi orang yang baik, jadi diri apa adanya. Karena aku orangnya insecure banget ya kan. Jadi kayak benar-benar kadang nggak suka, nggak bisa nerima diri sendiri. Tapi lama-lama ya udah, I don't care about myself. Jadi kayak ya udah, cuman ketemu orang, senyum, sapa. Kalau dia orangnya ekstrovert, aku ekstrovert, itu bakal cepat cocoknya. Tapi kalau dia introvert, ekstrovert, bisa juga cocok, tapi aku butuh sabar. Karena orang introvert ini karena tipe kalau orang yang susah banget dia sosial, terus mereka itu bukan nggak mau sosial, tapi mereka agak kesulitan untuk sosial. Jadi kita yang harus dekat ke mereka. Kayak gitu sih aku tipe kalau orangnya. Oke, jadi emang harus harus apa ya, tahu di jati diri sendiri dulu ya supaya bisa bersosialisasi dengan senior kita dan sebagainya. Tapi penting juga sih, saya setuju banget. Penting banget buat kita tahu, misal nih kita mengikuti agenda tertentu dan kita pengen tahu juga seluk-beluk dan bahkan tips dan triknya sama orang yang udah pernah makan asam garam duluan. Dalam tanda kutip ya, mereka udah tahu itu sebelumnya, bahkan jadi pemenang juga gitu. Oke, aku justru dapat insight yang menarik ya hari ini. Setelah itu kan kita ngobrol tentang duta bahasa gitu kan. Kita juga ngobrol tentang setelah itu bakalan ngapain gitu. Emang apa sih mimpi yang terbesar dari Rehan sendiri sehingga memilih kayaknya aku setuju sama orang yang menyarankan aku untuk ikut duta bahasa? Apa tuh? Mimpi terbesarnya gitu, sehingga mau jadi duta bahasa. Bisa jadi ini jadi jembatan buat menuju mimpi itu mungkin. Oke. Aku duta bahasa ya. Aku pengen dapet itu lah sebenarnya. Jadi tuh dulu tuh aku sebenarnya duta bahasa ini kan tingkat provinsi ya, tingkat provinsi.
adalah salah satu achievement terbesarnya aku sebenarnya. Biasanya kan aku cuma antar kota, antar kabupaten, jadi nggak antar provinsi pernah. Cuman kayak nggak pernah sampai juara, paling yang terbaik satu, terbaik dua, terbaik tiga, nggak pernah sampai juara tiga. Jadi ini mungkin salah satu achievement tertinggi aku di dunia kuliah ya, dunia perkuliahan. Nah, aku tuh berharap dari prestasi yang aku dapat dari Duta Bahasa, aku dapat beasiswa S2. Sebenarnya aku tuh dari Duta Bahasa. Oke. Di Duta Bahasa ini aku pernah, ya kita bisa kesempatan ya, rata-rata di Duta Bahasa, kan Duta Bahasa ini kan yang dikelola oleh kantor bahasa ya. Kantor bahasa di setiap provinsi. Aku kenal rata-rata orang di kantor bahasa. Di Duta Bahasa ini aku kenal orang-orang kantor bahasa. Jadi bisa jadi salah satu relasinya aku untuk ke depan. Siapa tahu aku dapat butuh loker nih. Butuh loker, jadi bisa lah chat-chatan gitu kan, kayak maksudnya kayak Orang dalam. membangun komunikasi. Jadi kita berkas-berkas kita ketika kita ngelamar, kita udah tahu nih siapa yang kita pengen tanya. Ada relasi lah ya. Nah, yang kedua, aku cita-cita aku kan adalah aku pengen jadi profesor ya. Terlalu tinggi ya, pengen pokoknya sampai S3, pengen dapat pekerjaan yang layak dimanapun ya, intinya layak lah, halal gitu kan. Nah, aku pengen S2. Nah, jadi dari Duta Bahasa ini aku berkesempatan untuk kita dapat beasiswa ya kan, dari kementerian, entah itu dari kantor bahasa atau dari kementerian pendidikan, dari Kemendikbud atau apa. Jadi aku pengen banget nih uh, ke bahasa, karena kan kalau dapat beasiswa kan pasti yang kita isi kan adalah apa yang kita lakukan selama 4 tahun kita selama 3 tahun aku kuliah, apa yang aku lakukan, apa yang aku terapkan. Jadi kan udah banyak nih yang udah aku terapkan. Nah, aku pengen apa yang udah aku hasilkan itu bisa jadi timbal balik untuk aku dapat beasiswa sih. Berharap banget. Itu aja sih. Oke. Iya, berarti linear lah ya kalau misalnya kamu pengen terjun ke sini itu karena tujuannya pengen memperdalam bahasa itu sendiri dan Ya, ikut bagian nanti kalau misalnya nggak dapat kerja bisa nanti sektor bahasa orang dalam. boleh. Iya, betul. Benar. Bener itu. Karena kan cari kerja kan sulit ya. Kalau nggak ada OD itu nggak bisa masuk biasanya. Jelas. Relasi itu penting banget. Oke, berarti dalam waktu dekat juga tidak akan jadi duta-duta yang lain gitu. Karena sebenarnya aku punya teman dan dia itu nyata karena mungkin gini, dia fokusnya ke pokoknya pengen memperdalam semua duta-duta. Jadi sebenarnya dia duta-duta apapun ikut, duta narkoba, kayaknya yang nggak ikut cuma duta sampel lain kayak gitu. Wah, duta bahasa, duta genre, semuanya diikut, apa duta lingkungan. Dan mikir, hah, kayaknya Tujuannya mana nih? ke sana. Ada sana. Ada ke sana. Oh, udah. Nah, iya. Jadi kayaknya dia itu tipikal yang apa? Orang yang pengen tahu segala hal tentang duta kayak gitu. Nah, apakah itu akan terjadi nanti kepada Rehan pengen juga ikut-ikut duta yang lain atau fokus ke duta bahasa aja terus ya udah ikutin S2 dan S3 gitu. Aku ya, kalau di Duta Bahasa kan kalau udah jadi pemenang kan nggak bisa ikut lagi kan, kalau jadi pemenang. Ya, satu duta namanya duta genre, satu lebih ke mental Lingkungan, ya. hidup. Tapi itu bukan prioritas aku, karena prioritasku sekarang adalah aku pengen tamat dengan yang sebaik mungkin sebagai seorang sarjana. Itu yang pertama. Yang kedua dapat beasiswa. Yang ketiga beasiswa S3 lagi. Oke. Jadi sebenarnya gini, aku tipe kalau orang yang bisa ngerjain multi ya. Jadi kayak sambil mencari beasiswa, sambil juga ikut duta. Karena bahkan gini, temanku aja itu sambil bilang ke aku, kau itu udah mau skripsi, kayak fokus lah sama skripsi, toh usah lagi ikut kegiatan lain. Sebenarnya aku mikir gini,
skripsi itu kan semester yang ngerjainnya kan sampai menunggu sidang. Sembari aku ngerjain skripsi, aku tetap kayak buka private gitu kan, buka seminar, tetap jadi moderator. Kenapa aku bilang? Karena aku percaya momen sarjana sebagai anak kuliah sarjana S1 tuh sama sarjana S2 sama magister atau S2 itu beda banget momennya. Jadi apa yang di S1 momenku sebagai anak perkuliahan di sarjana itu nggak bakal terulang kembali, nggak bakal dapat lagi, dan nggak bisa aku terapkan lagi di S2 karena S2 aku yakin kayak seminar tuh udah nggak ada lagi. Maksudnya kayak ada tapi palingan untuk kau jadi partisipasi atau kau ngumpul lagi kayak anak-anak kuliah yang pada aku sekarang kayak gitu nggak lagi kan, karena S2 aku yakin rata-rata orangnya udah pada fokus pada penelitian, pada fokus kerja ya kan, pemikiran mereka udah bukan pemikiran yang kayak anak-anak amatir yang sekarang kayak seperti aku nih kan masih amatir ya, kayak pengen ikut ini pengen ini ya. Karena aku juga S2 juga punya target juga pengennya kayak gini, makanya aku bilang sebelum aku selesai sarjana aku pengen habisin dengan berbagai kegiatan kayak ikut pertukaran pelajar, ikut duta lagi, cari beasiswa lagi atau apa. Jadi kayak walaupun lagi dalam masa-masa skripsi masih bisa kok, masih bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti aku sebenarnya aku ikut Pare apa kursus ya ke Pare kemarin. Itu aku dalam masa-masa panik ya sebenarnya, masa-masa aku lagi saatnya lagi bimbingan sempro, bimbingan skripsi atau apa, tapi aku tuh kabur. Kenapa kabur tuh? Karena aku sebenarnya aku stres sih. Jadi aku pengen cari suasana aku, pengen belajar hal baru, pengen walaupun aku udah belajar hal itu tapi ternyata aku lupa gitu kan, banyak yang aku lupa, jadi pelajarin lagi kembali kayak gitu sih, seperti itu. Oke, siap. Berarti ini menarik banget ya. Untuk beberapa, kayaknya ada yang tadi nonton deh temanku juga. Jadi semoga ini pesannya tersampaikan ya. Bahwasanya tiba-tiba waktu itu ada temanku chat malam-malam. Dia nanya gini, Son, ini sebenarnya apa ya, orang di luar itu menganggap aku Sony, tapi emang di kursusan itu panggilnya aku Rian kayak gitu. Nah, Son, dia nanya gini, gimana sih kok bisa jadi pembicara? Gimana sih kok bisa mengundang orang jadi moderator kamunya dan sebagainya? Nah, relate sih sama yang jawaban si Rehan tadi, kalau memang itu tidak bisa dibangun semalam gitu, nggak bisa secuil langsung bisa jadi gitu, nggak bisa. Ataupun memperkaya ilmu public speaking itu nggak bisa secepat itu juga gitu. Jadi ada proses di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana melihat kenapa sekarang saya bisa seperti ini, karena itu sebenarnya dari dulu saya itu tipikal yang introvert sebenarnya. Ya, di SMP saya sama sekali nggak berani ngomong di depan. Gitu. Ditanya guru ke depan saya nggak mau. Gitu. Tapi kalau mungkin nulis gitu boleh, gitu ya. Mungkin untuk olimpiade matematika atau fisika itu boleh. Gitu. Tapi kalau untuk ngomong gitu kayaknya saya udah keringat duluan. Gitu sih. Itu SMP. SMA juga sama kayak gitu juga. Nah, pas kuliah emang benar-benar bikin yang aku ikutin semua komunitas, bahkan mungkin Rehan sampai nggak percaya, aku hampir puluhan komunitas yang aku ikutin. Dan itu tahu nggak? Aku pernah ikut komunitas kakak, itu kerohanian Kristen. Ngapain coba aku daftar? saking terlalu excited ya, semuanya aku daftar sampai tiba-tiba aku hari Minggu ya gitu. Kok hari Minggu komunitas ini mengundang aku gitu. Aku mikir, ternyata di situ suruh nyanyi-nyanyi dan itu ternyata menarik. Okay. Jadi saking gilanya gitu. Dan dari situ aku belajar banyak hal tentang public speaking, banyak hal tentang mengelola orang kayak gitu kan dan sebagainya. Dan sampai di titik sekarang orang yang mungkin sebenarnya kita gabung di komunitas yang seperti Rehan sebutkan tadi, bergaul dengan orang, bersosialisasi dengan banyak orang itu orang akan kenal kita dan orang tahu kemampuan kita dan value kita. Nah di situ sih. Jadi ya mungkin pesan saya sama Rayhan ya, lanjutin
ya sekarang masih fase-fase itu yang emang harus di apa ya, di improve terus gitu. Benar. Ya mungkin dulu ya orang banyak nanyain kayak kamu ngapa sih mau banget yang harus sibuk sana sini gitu, kayak sibuk banget gitu. Kita di kelas tuh seakan-akan kita tuh kayak orang yang paling hektik lah gitu, tugas dan sebagainya. Orang lain ya fokus kuliah pulang kayak gitu gitu kan. Tapi di situ semuanya ada proses sih, itu semuanya ada proses. Ada namanya kayak itu akan terbayar gitu. Nanti setelah kuliah, oke, di salah satu sisi kita bisa dapat relasi kan, tapi salah satu sisi kita dapat meaning life-nya itu kayak ini real life-nya kayak udah pernah nyobain di kampus gitu. Dan itu yang mungkin belum dapat sama orang-orang yang kupu-kupu. Ya. Nah, balik dengan kuliah pulang sebagai yang duta nih, sebagai duta bahasa, apa sih yang pengen Rehan sampaikan kepada mereka yang notabene-nya kuliah pulang di dalam tanda kutip menyadarkan mereka bahwasanya organisasi itu penting, ikut sana ini itu tuh penting bagi mereka. Gimana tuh? Berat ya. Nah, aku karena punya teman yang kayak gitu juga jadi agak susah. Jangan nyesal. Aku dulu tuh, aku pasti jawabannya buat teman-teman ya. Aku tuh udah sering ngajak di kuliah tuh sering ngajak, coba ikut ini, kayak sesuai aja lah, jangan terlalu ya kayak serius banget gitu kan. Bawa santai aja, kayak kalau nggak cocok ya keluar, ya nggak sih? Kita nggak cocok keluar. Nah, dulu tuh kalau aku ya, kalau karena aku udah terjun, pertama jangan menyesal ya buat teman-teman yang di luar sana yang ya udah cuman pulang kuliah, pergi kuliah, pulangnya ke kos, terus Netflix atau apa. Pertama, kuliah itu adalah salah satu perantara untuk kita siap ke dunia pekerjaan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dunia pekerjaan itu kalau teman-teman siap, teman-teman harus membangun namanya mental teman-teman, diri teman-teman, soft skill dan hard skill. Kalau teman-teman masuk ke dalam organisasi dan perlombaan atau suatu komunitas yang tepat, ya, yang tepat buat teman-teman. Yang kedua, teman-teman bakal jadi hampa. Kenapa saya bilang kayak hampa? Karena teman-teman suatu saat ketika teman-teman udah kerja, ketika teman-teman sudah tidak punya anak, udah punya keluarga, udah punya punya teman-teman tidak ada yang bisa teman-teman ke teman-teman ini pasti punya teman kan atau sahabat. Teman-teman nggak ada cerita. Aku pernah ini loh. Nah, dengan teman-teman punya cerita, itu adalah salah satu kebanggaan atau salah satu yang bentuk pengenalan orang lain ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau ketika teman-teman punya, kan kalau misalnya kayak suatu saat kita punya anak atau apa kan, teman-teman bakal cerita ke anak-anak teman-teman, bapak kayak gini loh. Jadi kita ada yang sesuatu kita ceritain gitu. Yang ketiga, menurut saya pengalaman ya. Jadi kayak relasi, pengalaman itu penting banget. Tapi berbalik ke semua kan pasti ada yang namanya pengalaman yang gak enak. Nah, pengalaman yang enak kita jadikan pelajaran hidup. Yang baiknya kita jadikan juga pelajaran. Jadi arti kata baik buruknya untuk kedepannya kita bisa menghandle nih. Dan apa ya, berbalik lagi ke kita, suatu saat kita butuh orang. Impossible suatu saat kalau kita nggak butuh orang. Dengan kita ikut organisasi, dengan kita ikut beberapa kompetisi, dengan kita mengenal lah beberapa orang yang kita ada beberapa orang dalam organisasi, itu adalah salah satu relasi yang teman-teman bangun, yang teman-teman tidak tahu relasi itu bakal menguntungkan teman-teman. Jadi teman punya teman itu adalah benefit. Arti kata benefitnya bukan hari ini tapi kedepannya. Mungkin bisa jadi kan kita punya sahabat kita kerja di PT. Nah, dengan kita punya sahabat di PT, sahabat kita bisa bantu menginformasikan kita bahwasanya ada lowongan pekerjaan. Salah satunya hal seperti itu. Atau teman-teman terlilit hutang, atau teman-teman butuh teman curhat, teman nongkrong. Teman-teman ingat, oh aku punya sahabat dulu pas kuliah. Teman-teman dengan tidak segannya bisa kontak. Jadi kedepannya, kalau aku pribadi adalah, karena di masa tua nanti, di masa akan yang mendatang, kalau kita punya relasi yang baik, relasi itu akan menjadi support system buat kita. Karena menurutku ya, ada beberapa hal, keluarga itu tidak full 100%
support kita. Bagi beberapa orang ya. Iya, bagi beberapa orang. Nah, kalau bagi aku nggak 100%. Nah, untuk beberapa persennya, kayak ibarat kata 50% keluarga, 50% teman. Kayak gitu sih. Oh, mantep sih. Oke, ya kayaknya daging semua sih. Bukan kayaknya lagi, emang bener daging semua. Karena aku pribadi, wah bisa punya pemikiran kayak gitu kan karena apa kayak gitu, terbentuk sesuatu. Aku, Dan itu aku suka nanya nih. apa? Aku suka nanya kayak gitu. Aku mau nanya. Aku Ah, saat ini kan aku sebagai bintang tamu ya. Canda ya. Enggak. Saya aku juga harus sebagai bisa dibilang murid, alumni murid ya kan dari SAR. Terus sebagai bintang tamu juga. Nah, aku pengen tahu dulu first impressionnya Sir ke aku apa? Pertama kali nih sebagai murid. Aku tuh pengen tahu. Oke, good. Oke. Sebagai ada ya dalam ilmu guru itu sebenarnya ada namanya psikologi kayak gitu, psikologi pendidikan sih kalau aku bilang. Nah, di situ sebenarnya seorang guru tuh bisa mendiagnos di awal, dan tugasnya guru itu harus bisa nih mendiagnos itu kepada muridnya kayak gitu. Nah, dari sekian banyak itu juga aku bisa menemukan ada value khusus yang nggak ada di orang lain, yang ada dari Rehan sendiri kayak gitu. Sejak pertemuan pertama. Nah, emang dari dulu sejak pertemuan pertama pun ada niat buat untuk ngontek kayak gitu kan, kayak suatu saat ini pasti akan aku ajak ngobrol kayak gitu. Aku akan mengajak ngobrol. Sebenarnya tujuan untuk menjadikan Rehan narasumber itu adalah banyak hal. Misalnya saya pengen menunjukkan kepada dunia bahwasanya kita itu bisa jadi apapun yang kita inginkan kayak gitu. Karena saya yakin dari situ aja Rehan ternyata dari pernah ke Thailand, dan itu kita punya kesamaan, dan saya juga pernah ke Thailand kayak gitu. Dan magangnya saya itu di Thailand untuk jadi guru, tapi saya magangnya di Thailand gitu. Di Nakhon Pathom kurang lebih 1 jam dari Bangkok. Oh, Dan otomatis ya di NPRU saya di sana. Jadi otomatis ada banyak samaan di situ, dan mikir kayak justru sebenarnya tuh diskusinya lebih banyaknya tuh pengennya ke konten creator, dan juga waktu selama di Thailand tuh ngapain aja sih sebenarnya, itu pengen di sana juga gitu kan, karena belajar kayak bahasa Thailand dulunya di sana, kemudian mengajarin orang-orang Thailand di sana tuh juga butuh gimana gitu persiapan yang matang kayak gitu. Nah, benar-benar mau diskusi ke sana, cuman di salah satu konteks nyata saya highlightnya adalah di duta bahasa, dan kebetulan juga sama-sama duta bahasa. Jadi pikir kenapa nggak yang di highlight itu duta bahasa kayak gitu. Karena kan tujuannya juga karena orang-orang di luar sana itu malu untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga, dan malu juga kalau misalnya mereka mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan benar kayak gitu. Sedangkan mereka lebih senangnya mencampur adukan, misal gitu, mencampur adukan hal itu. Bagus sih kalau itu tidak menyalahartikan dari kaidah kebahasaan gitu. nah, Tapi kalau udah aneh kayak gitu-gitu kan, itu jadi apa ya, semacam enggak deh kayak gitu untuk anak muda ya seharusnya. Dan juga pengen nge-highlight orang-orang buat berkarya di usia muda. benar. Makanya dan makanya kalau misalnya Rehan lihat feed aku, itu sebenarnya rata-rata yang saya undang itu adalah orang-orang yang mungkin dia memperdalam ilmu tersebut, atau dia punya experience tertentu yang sebenarnya itu bisa sedikit adanya dia orang tersebut yang nonton menginspirasi sih. Oh, sepertinya saya menemukan passion ini dan sebagainya. Gitu sih. Itu sih. Terus lanjutkan dengan value kamu sendiri gitu. Itu suatu saat kamu akan menemukan value yang lebih mantap lagi di diri sendiri. Aku boleh memberikan first impression nggak? Boleh, silakan. Sorry ya, Sir. Aku pikir Sir orang Kristen. Oh, oke. Siap. Di awal ya, berarti ya. Iya, makanya tadi aku kan terkejut juga kan, waktu ternyata, wah
Aku juga mikirnya dulu kamu juga nonis, jujur di awal. kayak gitu. Karena kalau misalnya saya di keluarga yang Chinese saya itu kalau saya gabung sama mereka, mereka tuh udah mikir saya kalau misalnya ketemu orang lain itu, oh ini nggak Islam gitu kan. Cuma kagak gitu kan. Keluarga saya tuh udah mualaf, kayak udah Islam dari dulunya gitu kan. Nah, Hmm. saya aja baru tahu kalau keluarga saya ini Chinese gitu kan. Ketika umur saya 10 tahun gitu. Saya ngeliat wajah-wajah koko saya, abang saya yang pertama yang kedua itu Cina banget. Nah kalau saya kan nggak terlalu Cina gitu kan, saya masih campuran Melayu, jadi saya heran kok beda lagi. Malah saya pikir saya ini anak lain gitu kan pada saat itu. Ternyata kagak, emang itulah seperti keturunannya memang beda gitu. Ya gitu dong sih. Oke, karena kamu udah nanya first impression, pertanyaan baik untuk dirimu juga ya sama. Sama di kelas dia berarti. Iya. Oke, apa sih first impressionnya Rehan? Dan Ya Sar. iya, bener. Ya tadi Sar. Pertama ya Sar, aku pikir Sar orang Kristen, orang Kristen satu. Yang kedua, apa ya? Udah aja sih, itu aja. Itu aja. Gak ada, mungkin nggak nyangka ternyata kayaknya dia duta bahasa juga deh. Gak mungkin kayak gitu kan, gak punya perspektif kayak gitu kan. Iya, karena mungkin kalau misalnya saya sudah follow Sar dari lama ya, dari lama gitu kan, mungkin saya bakal tahu nih. Nah, mungkin karena saya nggak follow Sar, terus kurang komunikasi kan pada saat di apa? Karena pada saat di apa ya, di Pare itu kan baru kenal satu, yang kedua saya orangnya tuh kadang takut gitu loh, takut ada kepikiran kalau pengen berbaur gitu kan ke beberapa teacher gitu kan di Pare, takut nggak enak gitu kan, ada rasa masih nggak enakan, segan, ya, kayak gitu. Oke deh. Tapi sejauh ini kamu nice person banget sih. Kayak students yang punya value dan kamu juga nice person orangnya kayak gitu. Enak diajak ngomong nih kayak gitu. Sebenarnya kayak apa ya? Aku tuh nanya dikit gitu kan. Nah itu bisa jadi pertanyaannya tuh nggak mau yes no question, yang butuh kajian gitu. Nah, kamu ketika tadi ya dari tadi ini juga ketika aku tanya satu dan itu kamu jawab semuanya dan aku nggak perlu nanyain hal-hal sentilan yang kayaknya itu bisa menambah apa ya pertanyaan baru gitu, enggak, justru ini cuma beberapa pertanyaan aja udah selesai sebenarnya, tanya apa yang ingin ku gali sebenarnya itu aja. Dan pesan aku satu, semoga apa yang diinginkan Rehan tercapai ya. Ingat satu, fokus tadi skripsi itu emang enggak apa ya, skripsi itu butuh sih, aku bilangnya skripsi itu butuh waktu ya, nggak bisa diselingin juga ya. Kalau fokusnya ke skripsi, ingat skripsinya yang utama bukan yang lain itu, karena aku udah pernah ngalamin kayak di posisi yang ternyata aku sampai 9 semester. Nah ingat itu jadi kayak oh my god gitu, jadi otomatis waktu itu aku bilang ke ketua aku di komunitas dan langsung bilang ke dia to the point, Kak, aku bilang ke dia, sepertinya aku mau libur dulu untuk mengelola organisasi. Padahal tanda kutip aku di situ adalah ketua atau divisi tertentu. Kenapa? Karena udah di posisi yang aku harus selesai segera gitu. Dan nggak bisa di jurusan aku tuh kayaknya untuk sana sini soalnya dosennya ya sulit gitu ditemuin gitu. Ya udah, dosennya juga sulit untuk ditemuin. Aku memutuskan untuk hal itu. Ya. Skripsi itu emang tadi, skripsi itu mengelola emosionalnya yang lama. Terutama kalau udah baper, direvisi, nanti aja deh, ntar direvisi lagi. Besok aja sih ngerjainnya. Gitu. Karena udah direvisi. Kayak gitu, misalnya kayak kita tuh udah cenderung, apa ya, kita sih bilang tuh, putus semangat dulu.
gara-gara satu tantangan. Ternyata menarik nih, aku dulu skripsi, aku udah yakin bener, oke hari ini pasti ACC, langsung seminar proposal deh ini. Ngadap dosennya, yang terjadi apa? Dicoret semuanya. Dan akhirnya aku bilang gini, oke, nggak apa-apa, belajar lagi. Padahal udah dalam hati berutuh juga sih, baratnya kalau emang ini nggak benar, kenapa nggak dari awal? Ini otomatis aku harus ngombak lagi dari awal, ngulang lagi gitu. Karena dari awal dia nggak dimention buat babnya ini gitu. Nah, maksudnya subbabnya yang bab 1 itu harus ini gitu. Ya dia nggak mention itu, dan aku juga bilang ya udah, nanti tantangan. Aku kerjain, jujur itu ngerjain kadang sembarangan aja, karena udah kesal dari sendiri. Semingguan ngerjain itu, Seninnya diterima. Aku bingung. Pas aku ngerjain fokus, itu nggak diterima. Tapi ngerjain sembarangan kok diterima. Aneh kayak gitu. Jadi sejak itu aku belajar skripsi itu ternyata ketangguhan, ketangguhan kita mentalnya kayak gitu. Ya udah, terus lanjut sampai apa ya, dosen tuh kadang kamu lagi sampai gitu. Tapi ya udahlah, kamu mulu yang temen, ya udah kamu langsung sidang aja. Kok gitu? Jadi oh gitu ya ternyata gitu. Kan yang dia lihat gini, ada juga teman-temanku yang ternyata satu nih direvisi, dia udah nyerah duluan, akhirnya skripsinya dia setahun 2 tahun gitu nggak dikerjain, karena tadi kayak udah nyerah duluan gitu. Padahal ya kalau kita pikir ya skripsi kan tugas akhir, Iya. yang namanya tugas mah diselesain kan, udah selesai ya udah gitu. Terus sih, jadi mau overthinking nanti Rehannya, mau terjun badai atau apapun, hadapin dan tangguh kayak gitu, tuh selesai. Kamarnya di sana. Ayo. Istirahat dulu ya. Oke, itu aja sih Rehan untuk sharing-sharing hari ini. Jujur aku banyak dapet ilmu dari Rehan tentang kebahasaan, tentang mindset dan lain sebagainya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, dengan tema atau topik yang berbeda mungkin. Ya. Dan dengan kesempatan yang pastinya berbeda juga setiap harinya, pasti kita itu sukses sebenarnya tiap hari ya, nggak ada yang namanya kita gagal ya. Kalaupun gagal itu sukses yang tertunda. Amin. Bahasa motivator. Oke, thank you, Sar. Oke, see you Rehan. Tutup ya.